Semangat pagi anak kami sekalian, para pembelajar. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Di sini kita batasi pada gerak melingkar beraturan bagian awal. Kalau kita bandingkan gerak lurus dengan gerak melingkar, pada gerak lurus ada besaran jarak atau S, kecepatan atau V, percepatan atau akselerasi atau A. Maka pada gerak melingkar ada sesuatu yang ditempuh, itu disebut namanya sudut atau theta, kecepatan sudut atau omega, percepatan sudut atau alfa. Maka itu adalah besaran fisis dalam gerak melingkar. Kecepatan sudut atau omega ini kita bedakan menjadi dua, yaitu kecepatan sudut rata-rata adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, yang dinyatakan dengan omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t, atau theta 2 kurang theta 1, theta 2 kurang theta 1 per waktu kedua kurangi waktu awal. Kecepatan sudut sesaat merupakan kecepatan sudut rata-rata untuk selang waktu yang kecil. Berarti delta T-nya itu dibuat kecil. Dengan satuan omega adalah dalam radian per sekon. Percepatan sudut alfa. Percepatan sudut rata-rata yaitu perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu, yang dinyatakan sebagai alfa sama dengan perubahan kecepatan sudut per selang waktu, atau omega 2 kurang omega 1 per selang waktunya dengan satuan radian per sekon kuadrat. Nah, percepatan sudut sesaat yaitu perubahan kecepatan sudut untuk waktu yang kecil. Dalam hal ini alfa sama dengan delta omega per delta t. Untuk delta t sangat kecil. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Contoh, gerak kipas angin, ini tentu pada setelan tertentu ya. Kemudian baling-baling pesawat. Contoh lain adalah yang mendekati gerak satelit mengitari matahari. Salah satu contoh gerak melingkar adalah lintasan planet ketika dia mengitari matahari. Ini Venus, ya ini asteroid. Inilah contoh gerak melingkar. Ini boleh dianggap hampir mendekati gerak melingkar beraturan. Besaran pada gerak melingkar beraturan satu yaitu periode dengan lambang T huruf besar, waktu untuk menempuh satu kali putaran. Frekuensi F adalah banyaknya putaran tiap detik, yang dinyatakan frekuensi adalah jumlah putaran per waktu. Sedangkan periode itu boleh dinyatakan waktu per jumlah putaran, di mana N adalah jumlah putaran, T adalah waktu. Hubungan frekuensi dan periode, T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, berarti mereka saling terbalik. Kecepatan linier V merupakan sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari R menempuh satu putaran dengan periode T. Kelajuan linier atau kecepatan linier adalah panjang lintasan per waktu tempuh. Nah, untuk waktu T sama dengan T, artinya kita batasi, waktunya adalah satu periode, berarti panjang lintasan adalah keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran adalah 2pi kali R. Maka kita boleh nyatakan V, kelajuan linier, sama dengan panjang lintasan 2πr per periode, per waktu periode. Saya ulangi, kecepatan linier adalah keliling lingkaran 2πr per periode. Atau karena 1 per T adalah frekuensi, maka V sama dengan 2πr kali frekuensi. Contoh 1. Sebuah titik bergerak melingkar beraturan. Dalam 2 detik berputar 6 kali. Jika jari-jari lingkaran 1,5 meter, hitunglah periode dan kecepatan linier titik tersebut. Nah, di sini diketahui waktu 2 detik atau 2 sekon, jumlah putaran adalah 6, jari-jarinya R, boleh R kecil, boleh R besar ya, 1,5 meter. Ditanya adalah periode, hitunglah periode dan kecepatan linier V. Nah, di sini penyelesaiannya, T itu sama dengan T per N. Waktu yang diperlukan per jumlah putaran, berarti ini 2 sekon, 2 detik per 6 putaran sama dengan 1/3 sekon. Jadi satuan periode adalah sekon. V
V adalah 2pi R per T, maka kita masukkan 2 kali 22 per 7 pi 1,5 per 1/3 sekon tadi ya, sama dengan 198 per 7. Jawabannya adalah 28,3 meter per sekon. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai hasil bagi sudut tempuh dengan selang waktu. Nah, kecepatan sudut adalah sudut yang tempuh per waktu tempuh, atau omega sama dengan theta per T. Jika sudut tempuh theta sama dengan satu putaran itu sama dengan 2pi, dan waktu T sama dengan T, maka omega dapat dihitung sebagai tetanya 2pi per T periode, atau omega sama dengan 2pi per F, karena F adalah 1 per T. Contoh 2, sebuah benda bergerak melingkar dengan kelajuan konstan 6 meter per sekon. Ini adalah V, dan diameter lintasannya adalah 12 meter, artinya diameternya 12, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter sama dengan 6 meter ya. Hitunglah frekuensinya, banyaknya putaran dalam 1 menit. Nah, di sini banyaknya putaran diketahui dalam 1 menit. 1 menit kita nyatakan dalam sekon atau detik, yaitu 60 sekon, dan C kecepatan sudutnya. Nah, di sini ketahui V sama dengan 2πr F, maka F-nya sama dengan V per 2πr. Kita masukkan nilainya 6 per 2 dikali 22 per 7 per 6. 6 per 6 mati, tinggal 1 per 44 per 7, 1 per 44 per 7, atau 1 kali 7 per 44, maka jawabannya frekuensi adalah 7 per 44 Hz. Hz itu sama dengan 1 per sekonnya. B. Frekuensi sama dengan N per T. F sama dengan N per T tadi ya. N per T. Maka N sama dengan F kali T, maka kita masukkan harganya 7 per 44 kali 60 sekon sama dengan 9,5 banyaknya putaran. Dan omega sama dengan 2pi kali F, sesuai dengan diketahui, maka kita gunakan 2πf. 2 kali 22 per 7 kali 7 per 44, ini 22 per 44, mati tinggal 2, 7 dengan 7 mati, 2 dengan 2 mati, tinggal 1 radian per sekon. Apa itu radian? Besar theta dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan busur lingkaran S yang ditempuh dengan jari-jari roda R. Ya, jadi ini busur S per jari-jari, itulah theta. S per R. Ya, ini jika benda berputar 1 kali, maka 1 putaran itu sama dengan 2pi radian, atau sama dengan 360 derajat. Ya, barangkali kita lebih familiar dengan derajat daripada radian ya. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2pi radian, sama dengan 1 putaran. Nah, dengan demikian kita boleh tuliskan omega sama dengan 2pi per T, V sama dengan 2pi R per T, berarti V sama dengan omega kali R. Hubungan antara V dengan omega. Contoh 3. Sebuah baling-baling helikopter berputar 900 rpm. RPM itu apa? Rotation per minute, atau rotasi per menit, atau putaran per menit. Jadi 900 putaran per menit. Tadi 1 putaran diketahui omega, tapi dengan satuan radian per menit. Berapa kecepatan sudutnya? Omega. Berapa kecepatan linear sebuah titik yang berada di ujung baling-baling jika radius sama dengan jari-jari baling-baling adalah 3 meter. Omega itu kita ubah dulu ke dalam radian per sekon ya. 900 putaran per menit. 91 putaran tadi 2pi radian per 60 sekon dan 1 menit, maka kalau kita kerjakan ini sama dengan 30 pi radian per sekon. V sama dengan omega R sama dengan 30 pi radian per sekon kali 3 meter, dapatnya adalah 90 pi meter per sekon. Latihan 4. Sebuah CD-ROM berputar 600 rpm rotasi per menit pada drive sebuah komputer. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran? Ya, di sini omeganya sama dengan 600 rpm, kita nyatakan ke radian per sekon, yaitu dia menjadi 600 kali 2pi per 60 sekon.
Karena itu per menit, jadi kita bikin per 60 sekon. Sama dengan 20 pi radian per sekon. Ditanyakan berapa waktu T yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. N-nya sama dengan 1. Trik waktu yang diperlukan melakukan satu putaran disebut namanya periode. Karena ini ada N sama dengan satu putaran, maka kita nyatakan T-nya menjadi periode T. Per T, 2pi per T sama dengan T sama dengan 2pi per omega. 2pi per 20 pi, pi-nya mati, 2pi tinggal 1/10 sekon. Jadi waktunya adalah 1/10 sekon periodenya atau waktu untuk membuat satu putaran. Latihan 5. Motor listrik pada sebuah mesin cuci berputar dengan kecepatan 60 rpm rotasi per menit. Jika jari-jari tabung motor tersebut 30 cm, berapakah kecepatan sebuah titik pada bagian tepi tabung tersebut? Nah, di sini diketahui omeganya sama dengan 60 rpm, kita nyatakan menjadi radian per sekon nanti, dan jari-jarinya R-nya 30 cm, kita nyatakan dalam meter 0,3 meter. Dan berapakah kecepatan V? Oke, maka omeganya sama dengan, kita ubah dulu ke dalam radian per sekon, yaitu 60 putaran per menit. 60 kali 2pi per 60 sekon sama dengan 2pi radian per sekon. Itulah kecepatan sudutnya dalam radian per sekon. Maka V sama dengan omega kali R, 2pi radian per sekon dikali 0,3 meter. Dari ini tadi ya, 30 cm, yaitu 0,6 pi meter per sekon. Kecepatan linier dari sebuah titik yang bergerak melingkar dengan frekuensi 2 Hz adalah 2 pi meter per sekon, di mana letak titik tersebut dihitung dari pusat lingkaran. Nah, mari kita lihat apa diketahui. Nah, kecepatannya adalah V, 2 pi meter per sekon, frekuensinya 2 Hz. Di manakah letak titik? Ini menyatakan di manakah, berapakah jari-jarinya, jaraknya dari pusat lingkaran, namanya jari-jari. Maka V sama dengan 2pi F kali R, atau R sama dengan V per 2pi F, maka kita masukkan harganya, V-nya 2pi meter per sekon per 2pi setengah meter atau sama dengan 50 cm. Nah, Hertz adalah 1 per sekon, sehingga per sekon dengan per sekon bisa mati.